Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini karena Tuhan menghantarkan kita, karena Tuhan beranugerah kepada kita, sehingga kita pada hari Minggu ini boleh berkumpul bersama dalam rumah, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Kita mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun masih dalam keadaan yang susah, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk beribadah dan datang ke hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak jemaat Tuhan sekalian untuk mempersiapkan diri dalam saat teduh. Kita berdoa kiranya Tuhan boleh memampukan kita untuk menikmati anugerah dan kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, hanya oleh karena anugerah Tuhan kita ada sebagaimana adanya kita hari ini. Kita patut bersyukur, berterima kasih di atas anugerah Tuhan. Karena di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan keselamatan dan kepastian akan keyakinan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sudah menjamin hidup kita. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan yang menghantarkan kita sehingga kita ada sampai hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Kita pujikan pujian. I am here. Terima kasih Yesus. Lord Jesus.
Tuhan selamanya atas segala kebaikan dan kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala pengorbanan yang telah Engkau curahkan bagi kami di kayu salib, sehingga kami hari ini boleh berbangga. Kami hari ini boleh tetap bersyukur untuk semua anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Anugerah Tuhan selalu cukup dan sempurna bagi kami. Anugerah Tuhan juga yang menghantarkan kami, sehingga di masa-masa susah, di masa-masa senang kami boleh tetap ada sebagaimana adanya kami. Dan itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Maka ya Tuhan, pada hari ini kami datang di hadapan Tuhan, bersyukur, berterima kasih atas semuanya itu, merindukan kebenaran firman Tuhan, serta merindukan hadirat Tuhan. Kami merindukan ditegur, kami merindukan dihiburkan, kami merindukan dikuatkan, dan kami merindukan menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Maka kiranya kami boleh dilayakkan Tuhan, persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya kami diampuni dosanya, kiranya kami dilayakkan untuk mendekat pada tata kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami sudah siap. Kami mau mendengarkan Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Beranugerahlah ya Allah, kami berserah kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang ajaib dan mulia. Segala keajaibannya, segala kemuliaannya membuat kita terpesona dan tak berhentinya kita kagum terhadap Tuhan kita. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita akan pujikan Kau Allah yang besar.
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, Bapa yang di surga. Tuhan yang adalah pemelihara yang agung, yang setia sejati dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Terbukti sampai dengan saat ini, Tuhan sudah memelihara kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kami kekuatan melewati setiap pergumulan-pergumulan yang ada dalam hidup kami, bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kasih dan kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Firman-Mu yang terus meneguhkan hati kami, menguatkan hati kami, sehingga kami mampu berjalan di tengah-tengah setiap situasi kondisi yang Tuhan izinkan kami hadapi dalam hidup ini. Maka sekali lagi kami bersyukur di saat pagi hari ini kami boleh ada kesempatan untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada setiap kami. Allah Roh Kudus yang menolong, menterjemahkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kebenaran firman-Mu sungguh hidup dan berbuah-buah dalam hidup kami. Maka kami mau sambut firman Tuhan dan kami mendengar. Kami berdoa, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita baca di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-28. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya bacakan kepada kita demikian sabda Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, yang tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dalam dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua
Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu besar dan mendirikan di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Dengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang sudah membaca bagian firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang berbahagia, yang percaya dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita setiap saat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah teladan yang sangat baik diteladankan oleh Yosua, seorang pemimpin bagi orang Israel, bahwa di akhir hidupnya ia tidak mau menyelesaikan tugasnya dengan biasa, tetapi ia menyelesaikan tugasnya sampai pada akhir. Bahkan dia ingin pun penerusnya akan meneruskan apa yang telah dimandatkan Tuhan kepada dirinya, untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan, untuk mereka menjadi orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, sehingga di akhir hidup Yosua ia berpidato di hadapan seluruh umat Israel, dan umat Israel yang telah menikmati tanah perjanjian itu. Dan kemudian yang mengumpulkan seluruh suku orang Israel di Sikem. Di Sikem secara geografis merupakan pusat dari Kanaan, dan juga merupakan Sikem adalah tempat bersejarah bagi orang Israel. Karena di Sikem, saudara-saudara, Abraham pertama kali mendirikan mezbah bagi Allah di tanah Kanaan. Dan di Sikem juga, di sana Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham bahwa tanah itu diberikan kepada keturunan. Sehingga tidak heran, saudara-saudara, kalau Yosua kemudian di akhir hidupnya yang mengumpulkan semua suku bangsa Israel ada di tempat itu, supaya mereka ingat bahwa semua yang diterima dan dinikmati sekarang ini di tanah Kanaan adalah bermula dari kasih karunia Tuhan kepada mereka. Bukan semata-mata karena perjuangan mereka, karena dengan sangat jelas Yosua sampaikan bagaimana Tuhan sebagai peran utama yang membawa mereka bisa sampai di tanah Kanaan. Di dalam pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 12, dengan terang benderang, dengan kronologis yang jelas, Yosua menceritakan bahwa Tuhan yang memiliki peran utama terhadap bangsa ini. Tuhan yang memanggil Abraham, memilih Abraham. Tuhan yang memperanakkan Ishak. Kemudian Tuhan yang memberikan Yakub sehingga memiliki 12 suku Israel. Tuhan juga yang telah mengutus Musa dan Harun pergi ke Mesir untuk membawa umat itu keluar dari Mesir. Dan Tuhan yang melakukan mukjizat demi mukjizat di antara mereka, saudara-saudara. Dalam perjalanan mereka di padang gurun, mereka mengalami keajaiban demi keajaiban. Tuhan melakukan peristiwa-peristiwa yang besar. Tuhan menghalau orang-orang yang ingin memusnahkan mereka. Bahkan Tuhan berperang di antara mereka. Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-13, kemudian di sana yang Yosua menyimpulkan, demikian aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Apa yang mau disampaikan oleh Yosua? Bahwa mereka berhasil sampai di tanah Kanaan, mereka mendiami tanah Kanaan dan menikmati segala hasil yang ada di tanah ini. Sesungguhnya bukan karena kuatnya mereka, bukan karena jasanya mereka, tetapi ini adalah kasih karunia.
Itulah sebabnya Yosua mengumpulkan mereka di Sikem dengan tujuan supaya orang Israel tidak lupa diri dan menganggap semuanya itu karena kepahlawanan dan keperkasaan mereka. Yosua ingin semua suku Israel menyadari betul bahwa semua yang sudah mereka terima dan nikmati di tanah Kanaan adalah kasih karunia Tuhan semata. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga adalah orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Allah. Karena keselamatan kita bukan karena usaha atau upaya kita mendapatkannya, melainkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah rela mati dan bangkit bagi kita. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Efesus pasal 2 ayat 89, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya jelas bahwa kita semestinya mati karena dosa-dosa kita. Tetapi Yesus menyelamatkan kita dan mengaruniakan kekayaan rohani bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Yosua tekankan hal ini kepada seluruh kaum Israel agar mereka memiliki respon yang tepat dan benar di hadapan Tuhan. Setelah dia jelaskan semuanya itu, kemudian di dalam ayat 14 sampai seterusnya dia mulai berpesan dan kemudian menantang kepada umat Israel untuk memilih dan mengambil keputusan atau komitmen yang jelas, yang tegas dan jelas, yaitu apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pidato besar daripada Yosua di akhir hidupnya, ia menantang kepada orang Israel untuk memilih apa yang menjadi respon mereka di hadapan Tuhan. Setelah mereka diberkati Tuhan, setelah mereka menikmati dan menghasil dari tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, maka disitulah Yosua katakan dengan tegas dan jelas untuk beribadah kepada Tuhan ini. Seperti apa ibadah yang dimaksudkan oleh Yosua di sana? Yang pertama, saudara-saudara, ibadah harus didasarkan pada takut akan Tuhan. Orang yang beribadah belum tentu takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, pastilah ia beribadah. Saya ulangi saudara-saudara, orang yang beribadah belum tentu takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, pastilah ia beribadah. Bagaimanapun situasi dan kondisinya, seperti yang dicontohkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekalipun mereka di dalam pembuangan, sekalipun mereka berhadapan dengan ancaman dan bahaya, tetapi mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, maka mereka akan tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun saudara-saudara di negeri itu ada tawaran bagi mereka untuk beribadah kepada ilah yang lain, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk hanya beribadah kepada Tuhan yang hidup. Saudara-saudara, pertanyaan, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, bagaimana Yosua bisa memilih dan memiliki komitmen sekuat itu? Itu karena Sadrak, Mesak, dan Abednego, Yosua dalam hal ini, mereka telah mengalami Tuhan itu dalam hidup mereka. Mereka tidak sekedar berbicara tentang Tuhan, mereka tidak sekedar mendengar tentang Tuhan, mereka tidak sekedar tahu tentang Tuhan, mereka tidak sekedar percaya tentang Tuhan, tetapi mereka mengalami dan merasakan Tuhan yang hidup itu dalam hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesukaran, pergumulan, permasalahan kadang-kadang sering merampas ibadah kita di hadapan Tuhan, sering merampas hati kita kepada Tuhan. Bahkan sering kita mengindahkan ibadah kita kepada Tuhan, bahkan sering kita tidak lagi menyembah kepada Tuhan karena pergumulan-pergumulan yang berat. Kenapa bisa begitu, saudara-saudara? Ini adalah masalah takut akan Tuhan.
Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang memposisikan Tuhan pada tempat yang tertinggi, pada tempat yang paling utama di dalam hidup. Maka itulah sebabnya saudara-saudara di dalam ayat 14, beribadahlah dengan takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua saudara-saudara, Yosua katakan beribadahlah kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Artinya apa saudara? Yaitu ada kerelaan, ada kesungguhan, ada hati yang penuh penyerahan. Bukan sebuah keterpaksaan, bukan sebuah tujuan atau motivasi yang lain kita beribadah, tetapi karena didorong oleh ketulusan hati, karena menyadari bahwa beribadah kepada Tuhan adalah sesuatu yang paling indah. Karena beribadah kepada Tuhan adalah bagian di dalam ibadah kita, bagian dari iman kita, bagian dari hidup kita. Ibadah kita adalah merupakan bukan sebuah rutinitas, tetapi ibadah adalah merupakan gaya hidup kita sebagai orang-orang yang telah memperoleh anugerah daripada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka itu sebabnya mari kita harus beribadah dengan hati yang tulus ikhlas. Bukan karena dipaksa-paksa, bukan karena didorong-dorong, bukan karena ikut-ikutan orang lain, bukan karena merasa gengsi atau merasa tidak enak dilihat oleh orang, tetapi saudara-saudara, kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Kemudian yang terakhir, Yosua mengatakan kepada orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan, beribadah dengan setia. Ibadah dilakukan dengan setia, artinya bahwa dilandasi dengan sebuah komitmen yang kuat. Ibadah yang dilakukan dengan tekun dan terus menerus. Saudara perhatikan, Paulus katakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Hidup di sini artinya apa? Yaitu terus menerus. Bukan sewaktu-waktu, bukan menurut selera, bukan menurut moodnya kita, bukan melihat situasi kondisi, tetapi ibadah harus dilakukan dengan terus menerus. Kita harus beribadah dengan setia sampai pada akhir. Baik ibadah di rumah, ibadah pribadi, ibadah dalam gereja, dan seluruh hidup kita adalah merupakan ibadah. Apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah. Ketika Tuhan menjadi ada pada pusatnya, ada pada tempat yang tepat dalam hidup kita, itu adalah ibadah. Ibadah bukan hanya sekadar kita di dalam gereja. Ibadah adalah sebagaimana kita hidup menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Bagaimana kita melakukan dan mengerjakan apapun dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, engkau sebagai karyawan, ketika engkau sedang bekerja, ingat itu adalah ibadah. Engkau sebagai pelajar, maka ketika engkau belajar dengan baik-baik, itu artinya engkau sedang beribadah. Ketika engkau sedang melayani Tuhan di gereja, itu juga adalah ibadah. Jadi apapun yang dikerjakan oleh kita, sesungguhnya semuanya adalah ibadah. Maka Tuhan mengatakan beribadahlah dengan setia. Karena ibadah yang dilakukan dengan setia adalah ibadah yang akan mendapatkan belas kasihan dari Allah. Ibadah yang dikerjakan dengan setia adalah ibadah yang menyenangkan kepada hati. Maka dari itu saudara-saudara, inilah yang menjadi pesan daripada Yosua kepada seluruh suku Israel pada saat itu, agar mereka beribadah kepada Tuhan yang hidup, bukan kepada ilah yang mati, bukan kepada Allah yang mati. Mereka harus beribadah kepada Tuhan karena Tuhan telah beranugerah bagi mereka, karena Tuhan telah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam hidup mereka, karena Tuhan telah memimpin dan menyertai mereka sampai saat ini. Maka respon
beribadah kepada Tuhan. Ibadah harus didasarkan pada takut akan Tuhan. Yang kedua, ibadah harus dilakukan dari hati yang tulus ikhlas. Dan yang ketiga, ibadah dilakukan dengan setia. Pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana respon kita terhadap anugerah Tuhan? Bagaimana tanggapan kita terhadap segala berkat-berkat Tuhan yang selama ini kita sudah nikmati di dalam Yesus? Apakah kita belajar seperti Yosua yang memilih, yang mengambil keputusan, yang membuat komitmen untuk beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan, dengan beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan melakukannya dengan setia? Saudara-saudara, semua itu kembali kepada kita. Kalau saudara menyadari anugerah Tuhan yang besar, kasih karunia Allah dalam hidup kita, maka saya yakin saudara dimanapun berada, engkau akan pasti beribadah sungguh kepada Tuhan. Marilah kita mengambil keputusan hari ini, bukan besok. Seperti Yosua katakan, pilihlah pada hari ini, bukan besok. Saudara-saudara, sering kita mengambil satu alasan dan berdalih untuk berkata besok atau minggu depan atau tahun depan. Sering kita mengambil komitmen, tetapi kita tidak mau mengambil komitmen hari ini. Tapi waktu itu Yosua menantang kepada umat Israel, pilihlah pada hari ini, bukan besok, bukan yang akan datang, tapi hari ini. Maka waktu saudara mendengarkan firman Tuhan ini, hari ini juga engkau harus mengambil pilihan, memilih apa yang menjadi keputusan saudara, apa yang menjadi komitmen saudara. Apakah saudara beribadah kepada Allah atau kepada yang lain? Tapi orang yang beribadah kepada Tuhan yang hidup adalah orang yang berbahagia, adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana ini, yang Tuhan sudah berbicara kepada kami melalui nasihat daripada Yosua kepada umat Israel yang telah menikmati segala anugerah Tuhan melalui mereka mendiami tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Maka di akhir hidup dari Yosua, dia menantang kepada umat itu untuk membuat keputusan, membuat pilihan, komitmen, respon untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang disembah oleh Yosua adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah melakukan perkara-perkara yang besar, Tuhan yang telah memanggil Abraham, Tuhan yang telah memanggil Ishak, Yakub, dan Tuhan yang membebaskan mereka keluar dari Mesir dan membawa mereka tiba di tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tuhan yang menghalau bangsa-bangsa yang lain yang ingin memusnahkan mereka. Tuhan juga yang berperang bersama dengan mereka. Tuhan yang memelihara mereka dengan segala pemeliharaan. Demikian juga Tuhan yang sama, yang telah beranugerah di dalam hidup setiap kami yang percaya hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami boleh menikmati kasih karunia Allah, yaitu keselamatan yang kekal, yang tidak dapat kami terima oleh karena upaya kami mendapatkan dan menikmati, tetapi sesungguhnya karena kasih karunia. Oleh karena itu ajarkan kami berespon dengan tepat dan jelas. Biarlah kami mengambil keputusan, komitmen, pilihan yang benar untuk hari ini. Kami mau beribadah kepada Tuhan, beribadah dengan takut akan Tuhan, beribadah dengan dari hati yang tulus ikhlas, dan beribadah dengan setia sampai pada akhir. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu dan bangkitkanlah kami Tuhan di dalam situasi kondisi apapun yang sedang kami hadapi.
tetapi kami tetap bangkit, kami tetap maju, kami tetap belajar seperti Sadrak, Mesak dan Abednego untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan dan kerjakan, biarlah kami melakukannya dengan hati yang beribadah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengambil keputusan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada janji yang tak pernah dapat diragukan. Ketika Ia berfirman, Dia akan menyatakan semua anugerahnya kepada kita. Maka Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Sembari kita memberikan persembahan, kita merespons firman Tuhan dengan kita memuji Tuhan. Kau berfirman. Kasih-Mu Tuhan.
kami yang hidup, yang senantiasa memelihara dan menyertai setiap kami. Setiap hal yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kami percaya semua itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan di dalam kedaulatan ada rencana dan kehendak-Mu yang terbaik untuk kami semua. Tuhan tidak pernah merencanakan rencana yang jahat bagi anak-anak, tetapi Engkau merencanakan rancangan yang membawa damai sejahtera. Itulah sebabnya Tuhan, kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk kami dikuatkan di dalam setiap proses-proses kehidupan, sehingga iman kami makin hari makin dimurnikan dan iman kami makin hari makin bertumbuh kepada kedewasaan, sehingga melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah khususnya jemaat-Mu gereja Yerusalem dimanapun berada saat pagi hari ini. Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidupnya, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga dari apapun yang menjadi bahaya dan ancaman. Dan Tuhan pula yang memberikan kuasa kekuatan bagi seluruh jemaat untuk mampu melewati masalah demi masalah yang ada. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga demi keluarga, pekerjaan, usaha yang mungkin hari-hari ini mengalami penurunan secara drastis karena dampak dari COVID-19 ini. Tetapi kami berdoa, biarlah itu semua tidak akan menghalangi kami untuk kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Tetapi ajarkan kami Tuhan bahwa di dalam kesukaran yang ada hari ini, kami justru makin berpaut, makin dekat, makin bergantung dan bersandar hanya kepada pertolongan Tuhan saja, Sang Penolong kami yang sejati. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami di dalam menghadapi suasana corona hari ini, baik dampak secara ekonomi. Kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat sehingga bangsa ini juga tidak akan terpuruk lebih lama, tapi bangsa ini akan bangkit secara ekonomi. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk iman. Kiranya Tuhan juga yang akan terus pelihara anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang memberkati gereja-gereja Tuhan, supaya gereja-gereja Tuhan tidak kehilangan api, tapi gereja-gereja Tuhan justru akan makin menyala-nyala di dalam Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Maka kami berdoa untuk setiap mereka yang sangat sakit, mari Tuhan Engkau tolong dan Tuhan Engkau sembuhkan di dalam kehendak-Mu. Yang saat ini sedang dalam kekurangan, dalam kesulitan secara ekonomi, mari Tuhan hadir sebagai pemelihara yang mencukupkan dan yang menyediakan apa yang kami butuh dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Maka kami berdoa untuk hari-hari kami ke depan, khususnya di dalam memasuki minggu yang baru ini. Tuhan tuntun dan pelihara kami, Tuhan jaga hati kami, Tuhan kuasai hidup kami, sehingga kami pun boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dan kami serahkan ke dalam tangan pemelihara yang agung, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa memberkati kami dengan berkat-Nya demikian. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh menyertai saudara-saudara sekalian,
dari saat ini bahkan untuk selamanya. Amin. Bapa, terima kasih.